Karena perjalanan belum dapat kabar masalah corona ini. Kita juga buru-buru kejarnya. Hanya dapat waktu 2 hari doang di Terim. Ya, nggak sampai 2 hari. Kita datang hari Kamis malam, Jumat jam 2:30 pagi. Sampainya jam 2:30 pagi. Jam 7 kita langsung ziarah yang paling jauh, yaitu Doan ya, di Hadramut. Daripada aulia-aulia di Doan, maksud saya kita ingin lebih santai, lebih banyak bisa ziarah di Terim dengan guru-guru kita, dengan para masyayikh kita. Tapi takdirnya lain. Ketika selesai kita ziarah Doan dan turun ke Huraidah, dari Ahmad kemudian Huraidah, ada isyarat untuk balik langsung ke Terim. Itu kayak orang ditarik. Kita juga semua rombongan bingung. Guru kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf memutuskan untuk balik langsung ke Terim. Saya bilang, Bib, ini perjalanan tanggung, tinggal Hutah, Habib Ali Habsyi, Teris, Habib Ali Habsyi, dan Bor. Kemudian kita masuk ke daerah Terim kembali. Kata beliau, tahun depan nggak bisa katanya. Sekarang kita balik katanya. Cepat harus kita balik ke Terim. Akhirnya semua jamaah ngikutin, kita balik ke Terim. Dari situ saya udah punya feeling gak enak nih, ada apa ini kalau buru-buru begini. Kemudian sampai Terim, maghrib. Habis maghrib dikit dah. Kita bagi wudhu, keluar dari kamar mandi, ada telepon bilang, ada SMS dari KBRI di Oman untuk minta saya dengan jamaah semuanya balik lagi ke Oman. Malam itu juga akhirnya kita bilang dengan Habib Alwi lagi. Kata Habib Alwi, kita sekarang balik. Ya Habib, kita belum ketemu Habib Umar, belum ketemu yang lain gitu. Gak bisa ngomong dia. Akhirnya kata beliau, aneh sholat hajat deh. Ini seumur hidup aneh gak pernah sholat hajat katanya. Wajahnya udah gelisah beliau, gelisahnya kelihatan. Karena pada saat itu dadakan memang kabarnya. Kata beliau, aneh belum pernah sholat hajat, sekarang aneh sholat hajat ini. Ini waktu aneh sholat hajat. Selesai sholat hajat, beliau hampir langsung dia keluar, bilang dengan saya, semuanya keputusan ada di tangan guru mulia Habib Umar katanya. Apa yang beliau katakan kita ikut. Sami'na wa ta'na. Girangnya saya tuh, wah buyar juga tuh. Nah, pegal-pegal yang tadi kita capek di perjalanan, stres memikirkan jamaah. Padahal saya pikir hanya santai-santai aja, ada masalah sedikit dan nggak seperti yang dibayangkan beliau. Saya masih agak santai pada saat itu. Saya bilang alhamdulillah masih bisa ketemu nih malam dengan Habib Umar. Habib Umar lagi ceramah. Saya kalau datang ke acara malam Jumat tersebut udah lelah banget. Saya istirahatkan badan saya tuh. Dari ziarah-ziarah sampai udah niat mau datang ke Darul Mustafa, tapi dapat kabar seperti itu, akhirnya kita bikin rencana dengan Sayyid Agil untuk gimana supaya waktu malam ini ada jawaban dari Habib Umar. Karena KBRI mengatakan hari Senin atau Minggu akan ditutup Oman masuknya. Berarti kita nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Akhirnya Agil bikin rencana, dia minta izin dengan Habib Umar untuk bertemu. Alhamdulillah beliau kasih waktu kita setelah Maulid. Tapi setelah rapat ada pertemuan dengan para asatidzah di Darul Mustafa sehingga agak telat jam 11 malam. Sebenarnya saya juga udah nggak enak banget, tapi Habib Alwi udah maksa kita untuk bicara malam itu juga. Akhirnya kita hadapin juga. 10:30 diterima dengan Habib Umar kalau tidak salah. Jam 11 kita keluar dari rumah beliau.
Belum apa-apa, beliau nengok ke saya, berapa hari lagi ente di sini? Aduh, berarti memang suruh pulang. Kita bilang, Beb, cuma 2 hari. Hari Jumat besok, Sabtu. Paling telat harus keluar dari Trim. Karena Minggu atau Senin akan ditutup Oman. Oh, masih 2 hari kata Umar. Besok ente makan siang di sini, goda di sini, habis itu tawakal Allah. Udah deh, tenang kita tuh. Sebenarnya sih kalau kita pengen punya hati, ya mendingan ya apa-apa dia lockdown diterima enak. Tapi Habib Alwi nggak berani. Habib Alwi segap, udah gelisah beliau. Ada malam hari udah minta cepat-cepat ketemu Habib Umar. Kemudian paginya kita ketemu dengan Habib Umar di Zambal. Lagi buru-buru semuanya untuk sembahyang jenazah. Jadi langsung pulang sholat Jumat. Tumben-tumbenan di situ Habib Umar ceramahnya keras, wibawa, tegas. Masalah yang berkaitan juga ada penyakit yang ditakutkan oleh semua orang di dunia ini. Dan baru kali itu kelihatannya Habib Umar keras ceramahnya. Bukan lama lagi. Kita orang Indonesia, Habib Alwi, ini kapan selesai? Selesai, disuruh masuk ke rumahnya, orang sana memang menghormati tamunya kelebihan. Kalau makan siang itu nggak nyediain tamu yang masakan yang udah dimatengin sebelumnya. Jadi mungkin baru persiapan untuk dihidangkan, dimasak, diolah. Jadi dari jam 1, jam setengah 4 makannya. Jam 3. Kata Habib Alwi, ini kita kapan makannya nih? Air lagi nih. Ane mau bilang apa di sebelah kanan, sebelah kiri Habib Umar, sebelah kanan kita Habib Alwi. Bisikin gitu, ini kapan makannya nih? Gosidah, kitab. Habib Umar senyum aja. Dan dua-duanya gak banyak ngomong. Habib Umar gak banyak ngomong, Habib Alwi gak banyak ngomong udah. Diam, sama saling diam-diaman. Baca kitab agak ada pembahasan dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad, la yaksur hammuk maguddir yakun. Kemudian Habib Umar syarahin, jelasin tentang itu. Colek saya sama Habib Alwi. Habib Umar ngeledek aneh katanya. Habib Umar ngeledek aneh katanya. Maknanya layak surhamuk, jangan banyak keinginanmu, apa yang ditakdirkan itu yang terjadi. Kata Habib Ali, Habib Umar pakai dijelasin, ada aneh katanya. Akhirnya selesai makan semuanya. Karena kita datang ke situ memang ada tujuan dan maksud ke Habib Umar untuk bertanya berapa hal, kita ngilang. Habib Alwi udah di mobil, setengah jam dia nungguin kita karena ternyata memang Habib Umar agak sulit ditemuin setelah penerimaan tamu secara umum, ada penerimaan tamu secara khusus. Dan itu diwaktuin, mungkin 5 menit, ada yang 3 menit. Nah, kita dapat giliran yang keempat, kalau nggak salah apa yang ketiga gitu. Jadi agak telat. Ini Habib Alwi udah gelisah, di mobil gelisah udah. Kita bicara dengan Habib Umar 3 menit mungkin untuk minta izin beliau. Termasuk diantaranya minta izin peresmian daripada Darut Tahfidz yang saya buat di Cibubur untuk anak-anak saya perempuan. Kemudian beberapa hal ya saya utarakan di pertanyaan tersebut. Kemudian selesai 3 menit kita keluar. Ini Habib Alwi marah-marah datang. Ente kemana ngilang? Ada bilang, Beb, ada ketemuin Habib Umar lagi biar lancar. Kalau nggak diketemuin lagi nggak lancar perjalanan. Oh gitu, iya deh. Padahal kita punya hajat lain. Lihat mukanya udah marah, kita takut juga nih. Waduh, Habib Alwi marah nih, setengah jam lebih dijemur di mobil. Mau jalan pakai Habib Kaldim, minta ke rumahnya. Aduh, dia bilang ini telat nih urusannya, masuk Oman nggak bisa. Habis deh kita di tengah-tengah jalan. Pikiran perjalanan 16 jam. Kita jalannya udah sore jam berapa gitu, jatuhnya jam 4-an sore. Ambil lagi ke rumah Habib Kaldim. Udah ngobrol 5 menit,
Tapi Alwi aneh sekarang nggak tidur rumah ente, tahun depan aneh mau nginep mas keluarga. Ente siapin aneh dengan keluarga aneh mau nginep di sini katanya. Udah selesai, kita langsung ziarah Zambal dan terus ziarah Inad, ziarah Nabiullah Hud, langsung ke Oman. Itu subhanallah jalanan kosong sekosong-kosongnya, nggak di luar pemikiran kita. Karena isunya udah banyak, Bib ente kalau nggak jalan ini bakalan tertutup, orang semuanya pada mau balik. Orang pada pasti mau ke Oman. Ya, apalagi yang orang-orang Oman yang ada di Hadramaut pasti juga dia mengarah dirinya untuk balik ke Oman pada waktu yang sama. Tapi subhanallah adanya truk-truk doang yang 5 kilo apa 6 kilo itu yang berjajar. Tapi mobil kita lost semuanya. Jalanan dikasih sama Allah, lost selos-losnya.